Coba tengok di meja tu, di meja di rumah. Pak Sekjen yaitu Ustaz Juni Hargas lagi, karena beliau masih barangkali di bawah. Oleh karena itu mikrofon ini langsung kami serahkan kepada Bapak Ketua untuk memberikan kata sambutan serta fungsi sejenak dalam rangka rakor kita pada siang hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara sekalian yang berbahagia, hadir bersama kita Kakak Kesra Kabupaten Musi Lawas Utara yang berbahagia, dan seluruh komisi, ada Komisi Kerukunan Umat Beragama Ustaz Juarsa, ada Komisi Dakwah Ustaz Al-Hari, ada Komisi Ukhuwah Islamiyah Ustaz Tasrifuddin Ukhuwah. Kalau komisi ukhuwah ini jangan kalau terdekat ya, ukhuwah ya saudara ya. Kemudian ada Ustaz Eka Hendri, Komisi Fatwa ya. Jadi kalau yang perlu fatwa ke beliau ini. Kemudian ada Ustaz Ahmad Syukri, Kominfo ya, Komisi Informasi. Kemudian ada Bapak Usul, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Kemudian hadir juga Ustaz Muhammad Ali, Komisi apa itu? Ada komisi ya. Wakil Ketua ya, sorry. Karena lama bertemu COVID ya. Nah, jadi kita pada hari ini mengkoordinasikan pemikiran-pemikiran kita dari berbagai komisi, dan akan kita videokan, kita rekam, dan pemikiran kita ini tentunya lebih bermanfaat kita sebarkan kepada masyarakat luas terhadap problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat. Karena saya berpikir begini, ada problem, contohnya misalnya seperti yang pernah diusulkan Ustaz Ali ya. Ada kapal ya, yang ditumbung mobil ya. Kemudian kerbau itu disembelih. Nah, itu hukumnya apa ya? Tapi mungkin bisa direspon oleh Komisi Fatwa ya, disembelih orang banyak ya. Nah, kemudian yang bersangkutan juga ditanya juga tidak ngaku ya. Nah, ini problem sendiri. Kemudian Pak Kabar, kita ini misalnya menghadapi permasalahan tentang pencemaran lingkungan, dompeng. Sekarang apa korelasinya dengan Majelis Ulama Indonesia? Itu ada korelasi. Karena kalau kita dari Al-Quran bahwa yang menyebabkan kerusakan di bumi ini itu oleh tangan manusia. Artinya peran itu ada di sana. Bahkan saya lihat peran ulama itu lebih sistematik ya kan. Karena masyarakat kita ya, saya yakin bahwa yang merusak lingkungan itu orang Islam ya. Artinya tidak ada korelasi antara dia sholat dengan merusak lingkungan kan? Artinya sholatnya itu tidak
tidak sejalan dengan perbuatannya. Nah, itu sebenarnya itu berislam, artinya Islamnya itu bukan hanya waktu sholat, bukan hanya di masjid. Dan itu bisa kita sosialisasikan lewat masjid, lewat ceramah-ceramah. Dan ini Pak Kabak lebih sistematis, ya. Karena tiap masjid itu, tiap desa itu ada satu masjid minimal, itu kadang-kadang 2-3 ya. Artinya kalau kita sosialisasikan lewat masjid, kita ambil aja tiap desa kelurahan ini ada 2 masjid, artinya ada sekitar hampir 200 masjid. Nah, kalau ini kita dengungkan sama-sama ya tentang pelestarian lingkungan, itu kesadaran masyarakat itu lebih tinggi lagi. Karena dengan rusaknya lingkungan, artinya biodata sungai itu kan terganggu, ya. Mikrob jamak dari alim yang punya pengetahuan khususnya di bidang keislaman. Dan kita merespon dalam berbagai hal, ya, bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi sekitar kemasyarakatan. Makanya kita ada komisi hukum, ya, kominfo, komisi fatwa, komisi pendidikan, ya, ada juga perdagangan dan lain sebagainya, untuk merespon bahwa majelis ulama ini harus berperan untuk sama-sama membangun kabupaten kita yang tercinta ini, Musirawas Utara, yang tagline-nya itu Muratara Berbudaya. Bapak saudara sekalian, saya kira itu saja mukadimah dari saya. Silakan nanti tiap komisi atau bagian untuk merespon apa permasalahan masyarakat yang dihadapi dan peran kita ini bagaimana, ya, peran kita ini bagaimana. Saya kira itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabak Esra, kata Pak Ali itu berkat ketukannya ini, kepekannya itu ya. Alhamdulillah kita kemarin sudah kita melaksanakan di sederhana, masjid sederhana, pelatihan imam dengan khotib, ya, karena imam dengan khotib ini banyak sekali lihat Pak Kabak, kita ini imam itu standar, ya, baik bacaan Fatihahnya, ya, karena yang kedengaran kalau dia imam zuhur, imam asar, insya Allah lancar jauh ya, karena ini model Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, imam maghrib kan ya, ya, imam maghrib ini kedengaran ya. Nah, jadi kita ingin merespon permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Sekali lagi kami tentunya berharap ke depan kerjasama bantuan daripada Esra, karena banyak sekali program-program majelis ulama ini yang bisa merespon bersinergi dengan Pemkab Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih, syukron, akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kata persambutan dari Bapak Tua Majelis Ulama Republik Indonesia Kabupaten Utara. Dan selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Bagian Kesra Kabupaten Utara yang hadir pada saat ini dan sekaligus membuka rapat koordinasi kita di urusan kita di Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Utara pada siang hari. Kepada Abu Karno, Bapak Syafawi, pilih silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, pada siang hari ini lebih kurang jam 3 kurang 10 menit kita berada di aula Pelhut Pelayan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Musirawas Utara. Atas izin Allah dan kesempatan diberikan kepada kita pada siang hari ini, sehingga walaupun dalam kesederhanaan pertemuan kita siang hari ini hanya pengurus-pengurus dari
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sulawesi Utara, kita telah menyempatkan diri untuk hadir pada siang hari ini. Selawat serta salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Pak Ketua dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sulawesi Utara dan Kanda Ramsul bidang hukum yang kami hormati, sama-sama kami hormati. Beliau menyempatkan, mungkin karena beliau ini karena dipikir Nasi Janto dan mungkin beliau datang dari kota Lubuk, namun rasa cinta dan tugas beliau di Muratara ini, beliau hadir di hadapan kita untuk memberi wawasan dan bimbingan kepada kita pengurus yang ada di Kabupaten Sulawesi Utara. Yang saya hormati bidang-bidang yang lain, dan ada Pak Ustaz Eka Henry, beliau ini dari tadi senyum-senyum, ya. Itu tandanya orang ceria, ya. Dia mengenal satu persatu apa yang dibicarakan oleh ketua tadi. Jadi dan yang lain yang tidak saya sebutkan secara satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari Kepala selaku Ketua Kabak Kesra Kabupaten Sulawesi Utara yang banyak bersyukur bahwa jadi Kesrako, alhamdulillah dukungan dan doa daripada yaitu masyarakat dan pemerintah yang percaya menunjuk menjadi Ketua Kesra Kabupaten Sulawesi Utara. Kita sudah terbentuk itu MUI ini. Kurasa Pak Ustaz tahun apa masih Pak 2019 ya. Kalau salah dia juga nama awak di situ. Kalau salah bagian ekonomi, kalau masih di Sindako, ya. Jadi tapi belum pernah hadir, ya, di acara MUI. Nah, namun hari ini walaupun tidak diundang secara tertulis, cuma ada layanan daripada apa itu WA dan SMS dari Pak Kasih Hati ini, saya sempatkan hadir untuk hadir ke sini. Maka dalam hal ini tentunya kita bersama-sama di Muratara ini, tidak Kesra, tidak MUI, semua yang ada di sini yang terkait masalah kegiatan keislaman ini, kita harus bahu-membahu agar Muratara ini berubah dari hal-hal yang dulu kita di Muratara ini agak ngeri-ngerikan oleh orang luar. Namun sekarang ini alhamdulillah, nak malam, nak menerik, nak jam 1 malam, kita berani memotor dewek-dewek di Muratara. Alhamdulillah. Kenapa ada pakar hukumnya tak langsung, ya. Nah, oleh sebab itu apa yang disampaikan tadi, disampaikan oleh ketua tadi, mari kita ya, mumpung kita masih sehat, masih ada waktu, ya. Jika jika tidak hadir masalah, apa tidak termasuk dalam pengurusan itu. Nah, ya, mungkin di bidang lain. Maka dalam hal ini saya selaku Kesra banyak belajar di Kesra dan di kegiatan itu pada hari ini, kegiatan Majelis Ulama Indonesia ini. Saya merasa agak semangat karena ada Ustadz Zulkarnain, ya, ada Ustadz Sukri, ada Pak Ali, ada Dinda Eka dan sebagainya yang hadir pada hari ini, Haji Apan dan yang lain. Sehingga walaupun awak belum istilah itu masih muhabba di Kesra, kan banyak, ya, ada murid saya yaitu Husni Tamrin, Husni. Nah, beliau adalah S2, mungkin ada dokter. Jadi bangganya nengok ada Pak Ramsul, ya, senior, ya. Beliau mulai jadi inspektorat, ya, sampai beliau di asisten, ya. Jadi banyak dosen, ya. Jadi kita sangat bangga sekali. Mudah-mudahan di bawah asal dan bimbingan dari beliau, kita MUI ini berjalan dengan sebaik mungkin. Harapan daripada yaitu kita bersama dan harapan masyarakat yang ada di Muratara ini kembali dengan
masalah lingkungan tadi. Mudah-mudahan kalau kita bahu membahu tentang lingkungan ini, pencemaran lingkungan ini, insya Allah dengan cara kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia ini, masyarakat kita bisa mencari, tapi dia tidak terasa stop pekerjaan mereka itu. Dengan cara sentuhan-sentuhan kita, dia tetap masih punya lapangan kerja di bidang yaitu doping dan sebagainya. Namun, ya, dia tidak merasa stop. Masyarakat tidak mengalami hal-hal yang dampak daripada yaitu pekerjaan mereka. Bukan, dan hal ini saya dikeserang banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan. Kemudian di samping itu ada kata Pak Ali, kalau ada keserang itu soalnya taktok tadi, ya. Nah, itu dulu Kak Ramsul sudah lebih paham. Ada taktok itu harus didukung dengan proposalnya. Sebab kakak kita yang sudah mengetahui di direktorat beliau. Jadi bila mana kita ingin sesuatu itu disertai dengan ada secabik kertas yang bertulis permintaan yang dititik oleh atasan kita diketahui, sehingga tibanya di DPR dapat tidak ngelak lagi kalau ada proposal itu. Bila mana ada pemeriksaan, kita sudah lengkap dengan dasar-dasar kita minta anggaran itu sesuai dengan anggaran yang kita butuhkan. Ada proposal-proposalnya. Tanpa itu DPR strike. Kalau tidak ada ya proposal. Nah, maka kita bersyukur yang langsung dulu di ini, ya, beliau sudah lewat kalau mulai dari inspektorat ke dinas-dinas yang lain, beliau di asisten tiga asisten tiga. Nah, jadi kita beruntung beliau ada di tengah-tengah kita. Dan awal insya Allah akan program kita di bidang yang disebut di situ ada berapa poin, ada berapa bidang, mulai dari PPQ, MUN, dan DNI dan sebagainya. Minta tolongnya jangan yang berkecimpung di bidang keagamaan kok tidak lengkap. Ketika SPG, ketika permohonan lama, nah kita nak menjelang anggaran perubahan kok buatlah ABT dan anggaran 2023 ini jangan sampai kita di kegiatan keagamaan ini tidak direstui oleh DPR. Saya kira nilai yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya lebih yaitu spesifik lagi untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kita semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan tadi kata sambutan dari mewakili pemerintah Kabupaten Saustara yaitu Bapak Kapolkesla Setda Kabupaten Saustara. Terima kasih telah menyampaikan beberapa motivasi kepada kami selaku warga Majelis Ulama Indonesia di Saustara. Kami silakan untuk sedikit mencicipi selain yang ada di luar. Bapak sekalian, para pengurus yang dirahmati Allah, tentunya kita akan langsung kepada rapat koordinasi kita, dan mohon izin kalau misalkan Bapak Kapolkesla ada keperluan tidak bisa terlalu lama boleh, tetapi sebelumnya kalau memang itu kita akan berfoto dulu sebelum Bapak meninggalkan tempat ini. Tetapi kalau Bapak akan sama-sama kita ngobrol, kalau ada lebih barat ini dari kopi, Pak Ali tidak mau kopi, tapi ada. Oke. Ya, tidak. Ya, artinya sekarang apa namanya? Ya. Karena beliau sudah mantan MUI. Baik. Baik, selanjutnya kita akan buka forum kita, yaitu rapat koordinasi kita dengan segmen yang pertama, yaitu pemaparan dari setiap komisi-komisi, ya. Pemaparan dari setiap komisi. Di sini ada hadir di tengah kita, ada Komisi Hukum dan Perundang-undangan, ada Komisi Pengkajian dan Penelitian,
Fatwa Islamia, ada komisi kerukunan beragama, dan komisi-komisi lainnya. Dan itu akan kita rapatkan, kita bicarakan pada sekarang ini, dan nanti akan dibuatkan video lalu nanti kita sebarkan. Intinya bahwa apa yang harus kita bicarakan pada hari ini adalah sesuatu yang kita temukan di masyarakat India, menurut saya. Dan oleh karena itu kita harus cermati ini supaya kerukunan dan semuanya bisa kita laksanakan di masyarakat kita. Contoh saja di di sembahyang Idul Adha dan Idul Fitri, ya kan? Itu banyak hal-hal yang barangkali di mata masyarakat berbeda. Nah, bagaimana peran MUI pada saat itu? Saya lihat di Idul Adha kemarin kita MUI mengatakan ada surat, kayaknya belum ada surat, tapi mengacu kepada MUI pusat, ya kan? Saya ingat setiap kali ada hal-hal begitu, MUI termasuk fatwanya membuka forum wawancara, ya kan, memberikan bagaimana langkah hukum sebagainya. Nah, oleh itu kita mungkin ke depan, ya kan, sehingga kadang-kadang itu saya di kampus itu ada yang datang minta rekomendasi MUI untuk anaknya sekolah sebagainya. Saya bilang MUI ini kita kantornya nggak bawa, kalau semua itu ada pelangi juga bawa, jadi ala-ala bawa pelangi bawa. Saya lagi bawa pak, pergi kemana? Pergi ke Ibu. Oh ini. Ya. Baik. Oleh karena itu kita awali dengan Bapak Langsung selaku Komisi Hukum dan Perundangan akan menyampaikan. Setelah itu nanti langsung komisi-komisi lain secara berurutan nanti kita siapkan. Waktu barangkali yang terlalu lama, kita 20 menit terlalu menit karena waktu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan dibagikan Bapak Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Syarjah, Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kapten segenap pengurus MUI di Kabupaten Saudara yang selamat hadir pada saat ini. Izinkan kami atas nama Komisi Hukum dan Perundangan sekilas ingin menyampaikan bahwa di awal tahun 2020 yang lalu, MUI rapat bersama dengan Pak Wagub di lantai 2 kantor Bupati dalam rangka menegakkan perda, ya, mendesak pemerintah untuk menegakkan perda tentang penertiban Istanbul. Alhamdulillah, atas nama Komisi Hukum kami memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Utara yang telah konsisten menegakkan perda yang sangat diharapkan oleh masyarakat merata seluas-luasnya. Kemudian sebenarnya kita kalau ingin berbicara masalah hukum itu banyak sudah diwujudkan dari MUI pusat dan provinsi. Di tingkat kabupaten itu hanya tinggal melaksanakan. Tetapi yang perlu kita antisipasi dalam rangka kita rapat koordinasi ini adalah, pertama tadi sudah disampaikan wacana yang masalah tercemarnya air sungai. Itu sebenarnya sudah ada hukum positif yang mengatur tentang lingkungan hidup. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat aturan baru karena itu sudah ada, bahkan dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan tentang itu. Hanya tinggal kita menjalankan di tingkat kabupaten ini dalam
Kemudian baru-baru ini di Jakarta ada masalah Halloween. Itu perlu kita antisipasi, jangan sampai bentuk serupa itu nyasar ke Kabupaten Sulawesi Utara. Mungkin dalam bentuk yang lain, bukan kalimat itu, karena ada nama orang yang paling kita hargai dan kita cintai masuk di dalam konten iklan mereka yang sangat meresahkan umat Islam. Jadi kita perlu setiap saat monitor kegiatan kemasyarakatan, jangan sampai membuat hal-hal yang gaduh seperti itu, khususnya di Kabupaten Sulawesi Utara. Kemudian antara Komisi Hukum dan Perundang-undangan dengan Komisi Fatwa agak lebih berperan Komisi Fatwa, karena Komisi Fatwa itu dia tidak harus membuat perda, tapi dengan membuat penjabaran dalam suatu konten yang sifatnya larangan atau himbauan dalam rangka kita meningkatkan kehidupan keagamaan. Jadi belum tentu kita sampai membuat produk hukum berbentuk perda atau perbu, tapi dengan bentuk surat edaran atau rekomendasi kepada pemerintah atau kepada kepolisian dalam rangka meningkatkan kehidupan keagamaan. Kami ini agak jauh ke depan. Ini sebenarnya tidak terlalu heboh. Yang heboh itu adalah kita menyikapi agenda tahun 2024. Ini agak heboh. Sudah beberapa kali kita melaksanakan agenda pemilihan, baik itu legislatif, presiden, kemudian gubernur, bupati, termasuk wali kota di kota Linggau. Itu marak sekali masalah transaksional, dan itu di depan mata. Nah, kita kalau kita buat produk hukum sebenarnya itu sudah ada larangan dari tingkat pusat. Hanya kita bergeraknya agak lebih keras dalam rangka kita bukan ikut campur dengan kawan-kawan di kepengurusan KPU atau Bawaslu, tapi kita memberikan support supaya mereka yang sebagai penyelenggara pemilu itu benar-benar menegakkan aturan itu. Kalau aturan sudah jelas, itu dilarang. Jadi kita tidak perlu lagi membuat produk hukum tentang itu. Dan kita di tingkat Kabupaten Muara Utara ini, kita akan mengawal supaya aturan yang menyangkut masalah transaksional ini, kalau tidak bisa kita redam sama sekali, kita minimalisir. Karena inilah penghambat demokrasi di Indonesia secara umum, di mana-mana. Kalau menurut kami, tidak ada syarat orang yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang punya uang. Artinya kalau orang yang punya uang itu didukung oleh naga. Sedangkan yang jadi syarat untuk menjadi pemimpin itu adalah amanat, patonat, tabligh, sebagaimana sifat-sifat Nabi. Tidak ada di situ punya banyak harta, punya banyak uang dengan segala macam kekayaan. Dan di Indonesia nampaknya kita berbeda dengan apa yang kriteria-kriteria kepemimpinan di zaman Nabi. Nah, ini yang kita sebagai pengurus MUI di Muara Utara, kita gaungkan. Entah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan MUI pusat, dengan provinsi, tetapi untuk di Muara Utara kita gaungkan. Kita kawal benar kawan-kawan di KPU dan Bawaslu untuk menegakkan aturan itu. Jangan sampai demokrasi yang semestinya orang-orang yang terpilih yang baik menjadi pimpinan kita,
tetapi justru orang yang bijak, orang yang amoral, orang yang pengkhianat bangsa, ini yang bakal muncul nantinya di depan mata kita. Dan paling tidak kita memberikan bukan hanya komunikasi lisan, tapi kita memberikan secara tertulis berupa dukungan-dukungan, apakah bentuk selebaran, kemudian dengan masyarakat kita berikan himbauan dan berikan dalam bentuk ceramah-ceramah, pencerahan, kemudian bila perlu kita buat spanduk-spanduk. Maksudnya kita bergerak dalam rangka ini agenda besar, agenda nasional yang apabila ini gagal, maka kita tidak tahu seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Sukri tadi, apakah ke depan nanti MUI ini masih diperlukan kalau demokrasi di Indonesia ini gagal. Bisa saja MUI ini akan dibubarkan. Dulu pernah Kemenang akan dibubarkan. Bukan hanya MUI, Kemenang akan dibubarkan. Madrasah akan dibubarkan, pesantren akan dibubarkan. Ini yang akan terjadi kalau seandainya demokrasi kita gagal. Nah ini maksud kami adalah ini bukan wacana di dalam Komisi Perundang-undangan, tapi ini adalah bagian daripada tugas kita secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fokus untuk Komisi Perundang-undangan dan Hukum ya. Ini tampaknya pembicaraan ini lebih mendasar soal 2024. Wah, ya kan? Tapi memang benar, ya kan? Kita harus menjadi rojulun rojulun siasi, ya kan? Ada rojulun siasi ya. Ada lagi rojulun ilmi dan sebagainya. Ada 4 indikator kita sebagai MUI dari Profesor Aflatun. Kita harus mengacu pada filsafat air, filsafat angin, dan filsafat bumi. Itu Islam. Baik, terima kasih. Dan berikutnya nanti pembicaraan kita tentunya nanti masing-masing barangkali kita buat satu ungkapan, ya kan, analisa, ya kan, tentunya di bidang hukum dan perundangan sudah selesai tadi bahwa hukum tentu dari pusat sudah ada, dan tentu kita tidak bisa membuat hukum-hukum baru, ya kan, termasuk komisi fatwa. Nah, berikutnya ini kami serahkan kepada wakil ketua Aldiman. Biar lebih tagline-nya tadi bagus sekali. Tadi pertama ini nanti yang disampaikan kita hari ini jadi forum isu untuk forum diskusi bersama Polres, kemudian forum pesantren, kemudian Pemkab, Diskominfo, 6 pilar tadi. Jadi kita sudah bahas pertama tentang pencemaran lingkungan, ya, kemudian tentang Holy Week itu mungkin bahasanya itu nanti kita carilah bahasanya, anti perzinahan misalnya gitu kan, itu maksudnya. Nah, jadi kalau Halloween itu kan namanya, maksudnya jangan sampai timbul di dalam bentuk lain kan, ya. Kemudian dalam mencari pemimpin tadi, artinya kita ikut mengedukasi masyarakat bahwa mencari pemimpin itu bagian daripada ajaran Islam. Ya, kita memilih pemimpin, jadi maksudnya mengurangi transaksional dalam memilih pemimpin itu. Sudah ini wakil atau sekretaris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dan sudah ada kesempatan untuk sedikit bicara, dan juga terima kasih atas kedatangannya di Kemho. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Ketua boleh di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Daun Keladi. Ya, cuman kalau lagi kita lagi. Justru yang masang merek itu nah dulu. Kalau ini silakan, lagi kosong malam ini
Dia kami hamil satu kan. Iya. Tambah lagi pembidan terus. Langsung direct dulu ya. Baik, banyak hadir di sini kita ini para senior ya, yang alhamdulillah sudah hadir, para musuh dan lain, para pesta, dan satu namanya itu. Ini sebenarnya luar biasa. Lagi di kesempatan, lagi istilah banyak yang kedatangannya itu. Sekarang sekalapannya yang kuinya pertanyaan aman soal kui, aman terutamanya. Tadi yang dibicarakan langsung karena waktu terus berjalan, yang aku baca jam 4 ke buyur ada ya. Tak pakai serang dan tunggu tanya. Jadi tadi bicara Pak Ketua Umum, memang ini uji aku sampai aku bicarakan dalam YouTube dengan beliau, aku tantang dia tentang masalah penggunaan hukum yang tentang ketika mobil nabrak ini binatang atau kaki 4 atau kemudian ketika dia setengah mati disembelih dan mungkin dikecai-kecai oleh masyarakat. Nah, ini hukum makan daging ini masalah. Jadi itu yang kita kurang masuknya situ. Itu ada bahas tentang satu bunuh ganti itu ada undang-undang di kabupaten ini sudah ada. Nah, istilah tembak tempat dan sebagainya itu ya. Itu bukan dari itu, tetapi yang tidak hukum ketika masyarakat makan ini halal atau haram, memang dihalalkan. Atau subhat. Nah itu, karena yang punya adalah nanti, kalau nanti dia ganti mobil rusak, ya itu kan, izin. Sebenarnya ini orang mustahil lalu suatu, tapi belum juga kita punya keberanian untuk memberikan fatwa ini, karena kita ini di dalam suatu perkumpulan ini, kadang-kadang kawannya ini. Tapi dulu ketua, berapa itu apa lagi? Mananya 6.000 apa lagi itu? Iya, padahal di permakmur kali ini. Aku nak apa lagi 100 dona keburu mati, tidak berjalan kita mempertuakan sesuatu ini. Kamu jangan mereka tadi kan tentang ini masyarakat di sini tentang pesta lagi. Satu, yang kedua tentang lingkungan hidup. Mungkin kita tidak bicara tentang lingkungan hidup, tentang air yang ngalir dari tambang dan sebagainya, terlalu jauh dari basis itu. Tapi ada tentang lingkungan ini, kerusakan di sungai. Pertama, artinya ketika kita temui ada masyarakat, ya, babi dibusuki, ditaruh di sungai, ikan makannya berbuk karena kami itu membau kan, diambil kalau yang masyarakat. Jadilah dijual ke laut. Nah hukum ini yang kita bahas masuk dalam nama itu. Hukum makan masuk, makan ikan tapi nyata diumpan oleh babi tadi, sementara babi ini haram. Masuk dalam itu. Pencemaran lingkungan tentu. Minum air pilih coba bekas babi tadi masuk itu karena itu yang kita bahas. Kalau kita lama pas tambang dan segala macam, tambang emas segala macam, nah lalu bawa kalau ini hukum ini. Saya rasa tidak jauh itu. Ini saya rasa sampai ke sana. Jadi kemudian yang ketiga di masyarakat ini tanpa diketahui banyak hal-hal yang sedang menyusup, terutama di masjid yang aliran-aliran yang penting. Kenemu ini itu yang dibahas pertama kali. Apa ada kesalahan di situ? Mana nemunya? Mana Majelis Ulama Indonesia ini? Kalau dulu pernah di sebuah kota. Mobil nyuara diri jalan merek mui biji merah sampai di Sukabumi. Wih, penting untuk baju merah ini mengurusan ini kita urus. Jadi orang pesan banyak. Nah, artinya kan itu kan. Begitu loh mas, mobil ini belum belum tidak. Mobil aku lewat. Iya, Belum ketok palu. iya tadi yang ngetop belum. Belum diketok. Banyak mertua dan kawan-kawan yang lain dapat disadari di masyarakat kita ini aliran-aliran sedang masuk jauh. Bahkan terakhir ini ada sekarang di Tiwo apa itu yang baru cik ya, tidak cepat tanggap, cepat apa? Asiti. Itu bahan dia aksi cepat tanggap itu. Saya kira jauh di proses itu dan kemudian di Urotaranya begini ada begitu bekerja satu negeri dan ini kami nyolek. Aku dengan sekretaris lagi mau. Jadi sempat begitu menjadi imam. Ini tulang menjadi imam. Jadi jadi imam ada belakang, tentu bingung, tentu balik deh.
Lebih bingung aku gitu. Maksudnya dari anda, berarti betul-betul ada dua misi, kesekretarian misi. Nah artinya ini yang cepat kita bahas. Memang ini dari kita yang dari kita itu, apa lagi Ya kita imam disuruh dia imam. Dia nggak kalah. Giliran kita imam dicaci. bukan dicaci. Itu tuh kan ada aturan istilah itu sudah ini salah. Iya. Ada Zikir. Nah kita dia nyuruh kita imam mungkin gitu. Tahu-tahu dia kabur ada lagi. Nah itu kita ini disuruh dia imam. Bapak masih lemah di kabur bapak. Ini ada itu. Ini imam bapak belum dikebuk oleh jemaah karena tidak senang berzikir. Masalah kita itu. Bapak belum itu nanti. Nah artinya ini secepat mungkin kita harus ini karena jangan sampai orang lain yang tahu dan kita tertanggap tentang permasalahan yang ada di dalam yang harus kita lakukan itu. Karena ada ini, jadi majelis ulama mengurusi adalah sesat yang ada di agama Islam. Kalau akan hanya dikit, tidak disebut kalau rukun beragama itu mengurus cecok antara agama. Kalau mengurus rumah tangga, kembali ke tua itu yang mengurus cecok rumah tangga itu. Iya. Nyambung tak? Nyambung itu ya. Nah, ya sudah. Mungkin itu isu penting dari aku dan segera jangan sampai dikenal ini. Oleh di jalan Muhammadiyah, berarti di zaman kita jadi pengurus semua ada yang keluar bahwa mulai melakukan itu tetap menutup pesta malam. Dan ini tentang yang tadi aturan tadi yang tentang makan daging yang tadi halal atau haram meningkat. Paling tidak ada kenangan gitu, yang ada kenangan itu. Nah setelah itu yang lain sebagainya. Kalau perhubungan beragama itu, kalau dia rekod ada sedikit aku. Jadi pengurus perhubungan beragama itu di semua tempat bulan Juli. Jadi ada kenangan. Setelah lebih membagi uang nak melakukan yang tidak terbaik itu urusan. Kalau bicara soal pegawai itu siapa yang memerintah Cipino itu, ya? Mungkin itu yang dapat aku sampaikan dengan permohonan mungkin nanti ada bagian yang lain. Ini saja yang ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung. Saya mau titik ini biar ingat. Pertama tentang aliran sesat. Kedua tentang hewan yang ditabrak. Kemudian tentang ikan yang makan babi, ya. Ya, Nah, itu. Kembali ke lingkungan tadi. Lingkungan Ini minum pula. ya, itu nanti jadi isu kita nanti ya. Silakan berikutnya. Sekretaris Ustaz Joni Habib. Sudah sekjen komisi fatwa ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para asatidz, bapak-bapak, anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mesir Utara yang kami hormati, kami muliakan. Kami tidak akan untuk pengantar kami tumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Mungkin satu isu lagi yang perlu kami lontarkan di sini untuk menjadi bahan kita dalam kajian kita nanti di forum untuk diskusi. Insya Allah nanti akan kita kita sponsori lah mungkin ya barangkali dengan pihak kepolisian, kemudian Majelis Ulama dari Pemda, ada 6 unsur ya. Ya, oke. Nah ini ada satu isu yang mungkin barangkali ini juga menjadi satu PR kita semua, yaitu maraknya sekarang ini nikah di bawah umur. Ini kami selaku praktisi dalam pelayanan nikah ini itu
bukan kita hanya Mataram, tetapi hampir di seluruh wilayah di seluruh Indonesia kami rasa mungkin sama kejadian dengan kasusnya. Dan itu kita sungguh sangat prihatin yang seperti itu. Ya mungkin barangkali ini sudah menjadi satu tanda-tanda daripada tanda-tanda akhir zaman mungkin barangkali ya, kalau kita kaitkan ke situ. Tapi kita tidak bisa artinya mengatakan oh sudah ini memang sudah zamannya, sudah akhir zaman gitu. Tetapi apa upaya kita, apa sedikit usaha kita untuk ya paling tidak kita menghabiskan mungkin barangkali mungkin tidak mungkin menghabiskannya, tapi meminimalisir kata Kak Persol tadi, meminimalisir terjadinya respon kita. Apa peran yang harus kita ambil dalam hal ini? Kami pernah melontarkan ini di dalam forum seminar ini di dalam pertemuan lintas sektoral di tingkat kecamatan waktu itu membahas masalah ini. Jadi kami melontarkan dan pihak dinas kesehatan dan puskesmas waktu itu, puskesmas Rupit menyambut baik hal ini. Jadi kami siap untuk diikutsertakan di dalam tim ini. Kita keliling di setiap sekolah yang ada di Rupit, khususnya waktu ada Rupit ya. Kita berikan semacam ya, penyuluhan-penyuluhan dari sisi agama, dari sisi hukum, nanti dari pihak kepolisian. Iya kan? Mereka itu dengan cara sentuhan-sentuhan kita, dia tetap masih punya lapangan kerja di bidang yaitu doping dan sebagainya, namun ya dia tidak merasa di stop. Masyarakat tidak mengalami hal-hal yang dampak daripada yaitu pekerjaan mereka. Nah, maka dalam hal ini saya di Kesra banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan. Kemudian di samping itu ada kata Pak Ali, kalau ada Kesra kita soalnya tak-tok tadi ya. Nah, itu juga Kak Ramsul sudah lebih paham. Ada tak-tok itu harus didukung dengan proposalnya. Sebab kakak kita inilah sudah mengalami di sungai. Pertama artinya ketika kita temui ada masyarakat ya, babi dibusui, ditaruh di sungai, ikan makannya, berebut ikan baung kan, diambil lah oleh masyarakat, jadilah dijual ikan baung tadi. Nah hukum ini masuk ranah itu. Hukum makan ikan ternyata diumpan oleh babi tadi, babinya masuk ranah itu. Pencemaran lingkungan tentu, uang minum air di dilenya, bekas babi tadi, masuk itu ranah itu yang kita bahas. Kalau kita lah bahas tambang dan segala macam, tambang emas 22 tahun 2021 dengan sanksi 5 tahun penjara atau didenda 10 miliar. Setelah dapat itu, saya datang ke tempat hajatan, adalah persedekahan. Di situ langsung saya umum. Maklumat daripada polisi itu saya umum. Setelah saya umum, masyarakat langsung menjawab. Cuman Pak Sekdes, itu kehendaknya kamu pemerintah. Nah, laju bilang saya, dikenakan saya. Sebab kami dari masyarakat kecil, lagi dulu para berharga bahwa untuk pelatihan imam
masjid itu memang kami sangat mendukung dan itu perlu memang diadakan, dan bagaimana cara pemerintah untuk mengelola hal ini atau membantu hal ini supaya setidaknya ada kesamaan minimal cara membaca seperti tadi Al-Fatihah dan lain-lain itu, supaya kita selaras ataupun satu arah, dan itu saya sangat mendukung dan memang menunggu daripada tindakan kita selaku anggota MUI supaya ada persamaan di antara para imam dan mubalik yang ada di desa-desa. Mungkin tidak panjang, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kau tidak nyimpang kan dari sini. Kita kan itu untuk penyebaran kita harus ada kesimpulan. Jatuhnya pada kesimpulan, jatuhnya pada suatu keputusan itu yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Namun yang terjadi saat ini bahwasanya ada permasalahan dan itu belum sempat kita bahas dalam forum kita. Jadi kita tidak bisa menyebarkan ke masyarakat suatu solusi permasalahan bahwa belum ada suatu keputusan, belum ada kesimpulan. Takut-takutnya ya seperti itu kata yang dikhawatirkan oleh remaja dan keluarga. Nah, di sini ketuanya itu Yuk Gusti Rahmani. Nah, unsur awal kalau kita bisa mengambil peran di situ kan, kita akan buat nanti semacam konsepnya untuk kita memberikan satu bentuk upaya kita untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur tadi. Dan jelas itu pernikahan di bawah umur itu terjadi tidak selesai, tapi banyak yang kami temu dalam kerukunan ini antara sesama kita Islam, bukan antar beragama. Yang jadi masalah itu jamaah dan imam di masjid dan antar ulama-ulama di masjid itu sendiri. Nah, kalau nak dibukukan nanti kita bukukan pertemuan-pertemuan kita yang di dalam masyarakat. Banyak yang tidak paham merasa paham. Yang paham tidak bisa berbicara meluruskan yang antisipasi dan siap diri. Betul kata Yai Arfan tadi, jangan sekedar spontan kita jawab hadis ini kaget takut salah gitu ya. Tadi kita butuh persiapan yang matang. Artinya apa? Oke lah kalau yang nanyo ke orang tidak pernah ngaji, kemudian dia bawa video saking riang gembiranya, apa jawaban awak sih kok bertemu dengan ustadz kona orangnya pakai baju muin ada rekam video sudah di upload sampai mana-mana nengok. Nah kita salah pula tadi, nah kacau viral kacau ini mui mano ada tegentang musirau setara. Nah hal ini yang perlu kita jaga, hal-hal yang terjadi di masyarakat. Nah, kecuali ada hal-hal tertentu yang mungkin hanya ada di daerah kita misalnya. Seperti waktu itu ada kasus babi ngepet, apa itu yang di itu yang di babi nangis apa gitu kan, sampai banyak yang ya minta apa segala macam. Nah, itu mungkin hanya lokal itu sifatnya. Mungkin butuh waktu itu peran kita sehingga masyarakat bisa mengambil sikap, terutama para pemimpin mulai dari bupati sampai ke penyuluhan dari sisi agama, dari sisi hukum, nanti dari pihak kepolisian. Iya Kak. Sorry Pak Sekretaris. pending dulu. Pending dulu. Tegak. Konten undang-undang tentang lingkungan hidup itu. Kemudian baru-baru ini di Jakarta ada masalah Holy Wings. Itu perlu kita antisipasi. Jangan sampai bentuk serupa itu nyasar ke Kabupaten Musirawas Utara. Mungkin dalam bentuk yang lain, bukan kalimat itu, karena ada nama
orang yang paling kita hargai dan kita cintai masuk di dalam konten iklan mereka yang sangat meresahkan umat Islam. Jadi kita perlu setiap saat monitor kegiatan kemasyarakatan.